Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati Divinubun dari SI 72. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Bisnis Cerdas yang berjudul Penerapan Fuzzy Inference System untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Adapun pokok pembahasan, yang pertama masalah atau kasus, yang kedua penerapan metode, yang ketiga penyelesaian. Yang pertama studi kasus. Salah satu masalah yang sering terjadi pada perusahaan ini adalah jumlah persediaan terlalu banyak dan tertumpuk lama. Keadaan ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya bunga yang lebih besar. Selain itu, jika barang kosong dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, atau konsumen akan beralih ke produk sejenis dari merek lain. Sebaliknya, apabila persediaan terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah permintaan, perusahaan akan mengalami kerugian akibat pertambahan biaya bunga uang modal yang tertanam dalam persediaan, pajak, asuransi, biaya penyusutan, penurunan harga, dan kerusakan akibat telah sampai masa expire. Selanjutnya, penerapan metode. Ada 3 penerapan metode, yaitu yang pertama proses fuzzification, persediaan atau input, himpunan, sedikit, sedang, banyak. Yang kedua penjualan, persediaan atau input, himpunan, sedikit, sedang, banyak. Dan yang ketiga pembelian, persediaan atau output, himpunan, sedikit, sedang, banyak. Penerapan metode, di sini ada sampel data produk pada tahun 2014-2015. Minuman Coca-Cola Chan 330 ml X4. Di bulan September persediaannya 46, pembelian 100, penjualan 73. Oktober persediaan 73, pembelian 50, penjualan 73. November persediaan 86, pembelian 50, penjualan 40. Desember persediaan 96, pembelian 100, penjualan 120. Januari persediaan 176, pembelian 150, penjualan 209. Februari persediaan 117, pembelian 0, penjualan 57, dan seterusnya. Selanjutnya penyelesaian kasus. Di sini ada tabel nilai linguistik persediaan data pertama. Nilai linguistik sedikit, intervalnya 13, 78,2. Nilai yang sedang, intervalnya 29,3, 159,7. Banyak, intervalnya 110,8, 176. Mu sedikit X sama dengan 78,2 dikurang X dibagi 78,2. 13 lebih kecil kali lebih kecil 78,2. 0 sama dengan 0 titik koma X lebih besar 78,2. Mu sedang X 0 titik koma X lebih kecil 29,3, atau X lebih besar 159,7. X dikurang 29,3 dibagi 78,2. 29,3 lebih kecil kali lebih kecil 94,5. 159,7 dikurang X dibagi 78,2. 94,5 lebih kecil kali lebih kecil 159,7.
mu banyak X 0, X lebih kecil 110,8 X dikurang 110,8 dibagi 78,2 X 110,8 lebih kecil kali lebih kecil 176 X lebih kecil 176. Adapun gambar di samping ini gambar dari input variabel persediaan data pertama. Yang kedua, variabel penjualan. Nilai linguistik penjualan data pertama. Nilai linguistik sedikit, intervalnya 40 100,107,6. Nilai sedang, intervalnya 56,9 192,1. Banyak, intervalnya 141,4 209. Mu sedikit, Y 107,6 dikurang Y lebih dikurang Y dibagi 107,6 40 lebih kecil Y lebih kecil 107,6 0, Y lebih besar 107,6. Mu sedang Y 0, Y lebih kecil 56,9 atau Y lebih kecil 100 lebih besar 192,1. Y dikurangi 56,9 dibagi 107,6 56,9 lebih kecil Y lebih kecil 124,5 192,1 dikurang Y dibagi 107,6 124,5 lebih kecil Y lebih kecil 192,1. Mu banyak Y 0, Y lebih kecil 141,4 Y dikurangi 141,4 dibagi 107,6 141,4 lebih kecil Y lebih kecil 209. 1, Y lebih besar 209. Ini gambar dari input variabel penjualan data pertama. Selanjutnya, variabel pembelian. Nilai linguistiknya sedikit, intervalnya 0,060. Nilai sedang, intervalnya 15 135. Nilai banyak, intervalnya 90 150. Mu sedikit Z 60 dikurangi Z dibagi 60. 0 lebih kecil Z lebih kecil 60. 0, Z lebih kecil 60. Mu sedang Z 0, Z sama lebih kecil 15 atau Z lebih besar 135. Z dikurangi 15 dibagi 60. 15 lebih kecil Z lebih kecil 75. 135 dikurangi Z dibagi 60. 75 dikurang Z dikurang lebih kecil 135. Mu banyak Z sama dengan 0, Z lebih kecil 90. Z dikurangi 90 dibagi 60. 90 lebih kecil Z lebih kecil 150. 1, Z lebih kecil 150. Ini gambar dari input variabel pembelian data pertama. Proses fusi inference system. Aturan fusi dalam pembelian produk untuk persediaan. Di sini ada aturan
input persediaan penjualan, kalau output pembelian. Di aturan pertama, input persediaannya sedikit, penjualan sedikit, output pembeliannya sedikit, dan seterusnya. Setelah penentuan fungsi keanggotaan variabel, maka dilakukan pembentukan aturan logika fuzzy. Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibentuk aturan-aturan sebagai berikut. Contohnya seperti if persediaan I sedikit and penjualan I sedikit, dan pembelian I sedikit. Selanjutnya, proses diffusification. Yang pertama, jumlah persediaan 15 unit terdapat pada himpunan sedikit, maka mu sedikit X 78,2 dikurangi X dibagi 78,2, 13 lebih kecil kali lebih kecil X lebih kecil 78,2, 0, X lebih besar 78,2. Mu sedikit X sama dengan 78,2 dikurangi 15 dibagi 78,2 sama dengan 0,81. Yang kedua, jumlah penjualan. Jumlah penjualan 69 unit terdapat pada himpunan sedikit dan sedang, maka mu sedikit Y 107,6 dikurangi Y bagi 107,6, 40 lebih kecil Y lebih kecil 107,6 titik 0 titik Y lebih kecil 107,6, mu sedikit Y 107,6 dikurangi 69 dibagi 107,6 sama dengan 0,36. Mu sedang Y sama 0 titik, Y lebih kecil 56,9 atau Y lebih besar 192,1. Y dikurang 56,9 dibagi 107,6, 56,9 dikurangi Y dikurangi Y di 56,9 di lebih kecil Y lebih kecil 124,5, 192,1 dikurangi Y 100 dibagi 107,6, 3500 lebih kecil Y lebih kecil 192,1. Mu sedang Y 69 dikurang 56,9 dibagi 107,6 sama dengan 0,11. Kesimpulannya, dengan menggunakan inference clipping didapat dinilai sebagai berikut. Jika persediaan sedikit 0,81 and penjualan sedikit 0,36 dan pembelian sedikit 0,36. Jika persediaan sedikit 0,81 and penjualan sedang 0,11 dan penjualan sedang 0,11. Dengan metode controlled method atau center of gravity sebagai berikut. Z sama dengan integral Z nu dalam kurung Z dz dibagi integral Z mu dalam kurung Z dz, atau Z sama dengan sigma n J sama dengan 1 ZZ mu dalam kurung ZZ, sigma dibagi sigma n J sama dengan 1 mu sama dengan mu dalam kurung ZZ. Selanjutnya, output pembelian produk. Ini gambar dari daerah hasil komposisi pembelian produk. Mencari nilai A1, A2, A3 dan A4.
A1 jika maka 60 dikurang Z dibagi 60 sama dengan 0,36 sama dengan 38,4. Yang kedua, A2 jika maka 60 dikurang Z dibagi 120 sama dengan 0,11 sama dengan 53,4. A3 jika maka 135 dikurangi Z dibagi 60 0,00 sama dengan 135. Menghitung momen untuk setiap daerah. M1 integral 38,45 0,36 Z dz sama dengan 0,18 Z pangkat 2 38,4 sama dengan 265,42. M2 integral 53,4 60 dikurangi Z bagi 60 2Z integral 53,4 Z dikurangi 0,107 Z pangkat 2 dz sama dengan 0,5 Z pangkat 3 dikurangi 0,157 Z pangkat 2 53,4 38,4 sama dengan 143,29. M3 sama dengan integral 135 53,4 0,11 Z dz sama dengan 0,055 Z pangkat 2 135,53,4 sama dengan 845,54. Menghitung luas setiap daerah. A1 sama dengan 38,4 kali 0,36 sama dengan 13,83. Yang terakhir, A2 sama dengan dalam kurung 0,36 tambah 0,11 X dalam kurung 53,4 sama dengan dikurangi 38,4 atau garis miring sama dengan 3,53. A1 135 dikurang 53,4 X 0,11 sama dengan 8,98. Titik pusat diperoleh dari 265,42 tambah 143,29 ditambah 845,54 dibagi 13,83 tambah 3,53 tambah 8,98 sama dengan 1254,25 dibagi 26,3 sama dengan 47,6. Kesimpulannya, jika persediaan 15 unit dan penjualan 69 unit, maka jumlah pembelian produk adalah 48 unit. Sekian dari saya. Terima kasih.